Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dekarisa Dewi, nomor absen 26 dari kelas 11-3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu artikel yang berjudul Selama 80 tahun, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semenjak diresmikannya pada tahun 1945. Nah, Pancasila telah melewati berbagai masa, mulai dari masa Orde Lama hingga ke masa kini, yaitu era digitalisasi. Nah, namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi dan masuknya pada era digitalisasi, Pancasila mulai menghadapi tantangan-tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Nah, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita pahami dan juga perlu kita atasi agar Pancasila tetap relevan dan kokoh sebagai ideologi negara Indonesia. Di era digital, informasi dari berbagai penjuru dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan penyebaran ideologi alternatif yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Masyarakat, terutama generasi muda yang sangat aktif di dunia digital, rentan terpapar oleh konten-konten yang mempromosikan pandangan ideologis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Nah, konten-konten ini seringkali muncul dalam bentuk yang menarik seperti video, meme, dan tulisan media sosial, sehingga semakin mudah untuk diserap dan diterima tanpa disaring dengan kritis. Menurut laman artikel di BINUS Universitas di Malang tentang radikalisme agama, survei telah dilakukan pada periode September hingga Oktober 2017 kepada 1.200 responden dari kalangan profesional, mahasiswa hingga pelajar. Nah, meski 83,2% mahasiswa telah menyetujui Pancasila sebagai ideologi negara, di sisi lain ada 16,7% mahasiswa yang malah menyetujui ideologi radikalisme agama sebagai pandangan dasar di negara ini. Nah, pandangan radikalisme agama justru telah memperoleh penerimaan dari kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan persepsi di kalangan mahasiswa bahwa Pancasila bukanlah lagi ideologi yang pantas untuk dipertahankan. Polarisasi sosial merupakan pemisahan kelompok dalam suatu masyarakat yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang bermunculan, seperti ketimpangan pendapatan, ketidakstabilan properti, dan juga perpindahan ekonomi. Nah, hal ini menunjukkan dan mengakibatkan adanya diferensi kelompok sosial yang memisahkan antara kelompok berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah. Nah, hal ini menunjukkan adanya suatu kondisi ataupun suatu kecenderungan di mana kelompok-kelompok yang berada di ujung tatanan sosial bisa mendapatkan pertumbuhan, sedangkan kelompok-kelompok yang berada di dalamnya mengalami penyusutan. Era digital juga menumbuhkan budaya individualisme dan konsumerisme. Banyak platform digital yang mempromosikan gaya hidup konsumtif dan individualistik yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, konsumerisme dan individualisme yang semakin kuat dapat mengikis semangat gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoax dan disinformasi. Nah, informasi yang tidak benar atau dipelintir seringkali digunakan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan ketakutan, dan memecah belah masyarakat. Nah, penyebaran berita palsu ini tidak hanya dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga dapat menggerus nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan, kebenaran, dan persatuan. Nah, dalam banyaknya kasus, berita palsu digunakan untuk menyerang kelompok-kelompok tertentu yang dapat memicu konflik dan memperparah perpecahan di masyarakat. Nah, Badan Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi dan juga mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten yang mengandung hoaks, berita bohong, dan juga informasi palsu pada periode tahun 2024. Nah, konten hoaks terbanyak ditemukan pada bulan Oktober 2024 dengan sebanyak 215 kasus. Dan juga konten hoaks yang paling sedikit yaitu ditemukan pada bulan Februari dengan sebanyak 131 kasus. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang lebih cepat daripada regulasi yang ada. Nah, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengendalikan konten-konten di dunia maya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Regulasi yang ada seringkali tertinggal, sehingga ruang digital menjadi ladang subur bagi penyebaran konten negatif yang dapat merusak tatanan ideologis negara. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan teknologi untuk memonitor seluruh aktivitas digital juga menjadi masalah. Generasi muda yang merupakan pengguna utama teknologi digital seringkali kurang memahami esensi dari Pancasila. Pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah seringkali dianggap ketinggalan zaman dan kurang menarik, sehingga banyak generasi muda yang tidak benar-benar menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, konten-konten digital yang menyebarkan ideologi alternatif lebih menarik dan interaktif, membuat generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh nilai-nilai di luar Pancasila. Nah, sebanyak 40% mahasiswa di Jawa Barat tidak menghafal dan memahami Pancasila. Nah, hal ini dikhawatirkan dapat mempermudahnya masuk paham radikalisme di Indonesia. Nah, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri ataupun Kemendagri Sudarmo menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Barat terhadap mahasiswa, ditemukan sebanyak 40% mahasiswa tidak menghafal dan memahami Pancasila, padahal mereka ini merupakan generasi penerus bangsa. Nah, era digital adalah di mana perkembangan teknologi semakin cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukanlah lagi alat-alat yang langka untuk kita temukan. Hampir seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, maupun politik membutuhkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, era ini juga dikenal sebagai Society 5.0, yang dimana data menjadi aset utama serta bisnis menggunakan otomatisasi serta artificial intelligence yang kita kenal sebagai AI. Nah, karena banyaknya media sosial seperti Instagram, YouTube, X, maupun yang lainnya membawa banyak dampak terhadap masyarakat, terutama dampak buruk. Karena media sosial dapat membawa paham ideologi luar sehingga masyarakat dapat terpengaruh dan menjadi rasa ingin tahu terhadap hal tersebut. Nah, banyaknya seperti video, meme, dan juga informasi serupa membuat masyarakat mudah dikelabui dengan berbagai macam isu yang ada. Nah, penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena perkembangan teknologi serta media sosial yang semakin luas. Nah, oknum-oknum tertentu yang menyebarkan suatu paham juga turut serta membuat masyarakat goyah akan Pancasila. Nah, solusi solutif bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan Pancasila sebagai ideologi negara dalam era digitalisasi adalah yang pertama, pelajari dan memahami Pancasila dengan mempelajari secara mendalam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadi agen perubahan dengan inisiatif kegiatan positif dan menjadi contoh yang baik. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan nilai-nilai positif dan menangkal berita hoaks. Yang keempat, berpartisipasi dalam demokrasi dengan mengikuti pemilu dan berorganisasi. Yang kelima, menghargai keberagaman dengan toleransi dan menghindari diskriminasi. Lalu yang keenam, mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk lokal dan mengenalkan produk lokal. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, menjaga lingkungan dengan peduli lingkungan dan menanamkan kesadaran lingkungan. Di era digitalisasi, Pancasila menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan perannya sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan ini bersumber dari derasnya arus informasi global yang tidak tersaring, yang berpotensi melemahkan nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan masyarakat, terutama pada generasi muda. Nah, digitalisasi mempermudah masuknya paham-paham baru seperti radikalisme, individualisme, dan hedonisme yang bertentangan dengan gotong royong, kebersamaan, dan ketuhanan yang dianut Pancasila. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pancasila harus diajarkan dan diimplementasikan melalui media digital secara kreatif, sehingga relevansinya tetap terasa dan dapat membentengi masyarakat dari dampak negatif digitalisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi Santi Santi.